Senayan minta tidak hanya guru PNS, P3K dan P3P yang dialihkan jadi ASN pusat, bahkan masuk PNS juga ya sobat-sobat, bisa ditarik dan menjadi ASN pemerintah pusat, bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru, tidak menumpuk satu tempat, bisa. Ini sedang dilakukan exercise katanya. Tanya itu, tadi juga saya menjelaskan ini status guru ASN jadi pegawai pusat pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai, sambung Tito Karnavian. Namun bukan hanya guru. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifkian Zami Karsayuda menyambut baik rencana pemerintah itu. Namun dia juga mengatakan terkait dengan peralihan status ini ya sahabat, dari ASN daerah menjadi ASN pusat, Komisi 2 sependapat dengan opsi yang dibuka Kementerian Dalam Negeri eval P3 tertentu jadikan ASN pusat. Rifki mendorong agar yang dialihkan menjadi ASN pusat bukan hanya guru, tetapi juga tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, layanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk beban penggajiannya. Selanjutnya, karena itu isu ketimpangan jumlah guru dan tenaga kesehatan di berbagai daerah bisa cepat diatasi dengan melakukan rotasi secara nasional oleh pemerintah pusat, ujar Rifki kepada wartawan di Jakarta hari Selasa 11 Agustus lusa. Prinsipnya, Komisi 2 DPR ini mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah P3K dirumahkan karena kesulitan biaya. Ini sudah menjadi kesepakatan ya sahabat-sahabat. Jadi pemerintah juga akan menggodok aturan ya, aturan peralihan ASN daerah ke ASN pusat, khususnya untuk P3K guru. Namun ternyata bukan hanya P3K guru, namun P3K non guru termasuk nakes ini ya sahabat-sahabat. Dia mengatakan langkah pemerintah pusat memberikan DAU tambahan dan mencairkan tunggakan di pihak kepada daerah yang mengalami tekanan fiskal sejalan dengan rekomendasi Komisi 2 DPR RI. Kebijakan oleh pemerintah hari ini bersesuaian dengan beberapa kali rapat di Komisi 2 yang merekomendasikan adanya relaksasi kebijakan efisiensi transfer keuangan pusat ke daerah, kata Rifki. Legislator bidang ekonomi daerah itu mengatakan pemerintah memang harus menerapkan kebijakan afirmasi untuk menyelamatkan persentase belanja pegawai di daerah, terutama P3K. Sampai sini bagi sahabat-sahabat P3K daerah yang menjadi pertanyaan, ini untung atau buntung bagi sahabat-sahabat P3K daerah jika nanti menjadi P3K pusat. Yang pasti ada plus dan minus ya sahabat-sahabat, namun terkait dengan poin positifnya nanti untuk sahabat-sahabat P3K daerah ini nanti untuk gajinya tidak akan tersendat-sendat lagi ya sahabat-sahabat, itu efek positifnya itu. Namun untuk efek yang kurang bagus ya sahabat-sahabat, mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah berumah tangga bisa jadi nanti ada rolling antar kabupaten bahkan antar provinsi seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi misalkan ada satu kawan, misalkan guru ya sahabat-sahabat, guru di daerah A itu karena kelebihan dialihkan ke 3T misalkan di daerah Kalimantan Utara seperti itu ya sahabat-sahabat, bisa jadi dimutasi di daerah sana seperti itu. Selanjutnya, menurut dia masih ada beberapa daerah yang belanja pegawainya di atas 40% dari APBD, bahkan ada yang di atas 50 dan 60%. Karena itu kami tentu menyambut baik adanya apa yang dilakukan oleh pemerintah memberikan DAU tambahan dan cicil di pihak kurang bayar sejak tahun 2024, ucapnya. Dia mengharapkan kebijakan tersebut bisa konsisten dilakukan pemerintah agar beban APBD untuk membayar belanja pegawai dapat terrealisasikan. Jika kebijakan ini konsisten dilakukan oleh pemerintah, maka ini juga bisa mengatasi soal sempitnya ruang fiskal untuk melakukan belanja-belanja pembangunan yang ada di daerah, kata Rifki. Terkait dengan informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat, terkait dengan tak hanya untuk guru P3K daerah, namun non guru juga akan masuk di agenda usulan peralihan status P3K daerah menjadi P3K atau menjadi ASN pusat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.